Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Izinkan saya, Aidika Akbar Asufa, kelas 2C, Prodi, Teknik Rekayasa Perangkat Lunak, untuk menyampaikan orasi tentang Pancasila, sila pertama. Rasanya sudah banyak orang hafal dengan 5 dasar yang menjadi ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab di setiap upacara hari Senin, kita selalu mengucapkannya dengan lantang. Namun, Pancasila hadir bukanlah untuk sekedar dijadikan hafalan maupun bacaan, melainkan harus kita amalkan nilai-nilai kebaikan yang tertuang di dalamnya. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Itu hasil kesepakatan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya mengajarkan bahwa kemanusiaan juga satu. Kalau kemanusiaan itu satu, kita harus saling menenggang dan jangan menyeragamkan. Dan kalau kita lihat dalam kerangka Pancasila, ketuhanan Maha Esa itu harus mewujudkan keadilan. Jadi saya rasa ini kan sekarang muncul generasi baru yang milenial. Oleh sebab itu bagi saya kan, tapi mereka bagian dari kemanusiaan. Jangan gampang terkecoh oleh ideologi-ideologi yang sungguh belum tentu ujung pangkalnya, dan percayalah saudara ya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan itu Maha Penyayang. Salam Pancasila. Pancasila berisikan nilai-nilai ketuhanan, toleransi, kemanusiaan yang adil dan beradab, semangat gotong royong, semangat nasionalisme, patriotisme, semangat bermusyawarah, hingga semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Pertanyaannya, apakah nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila sudah kita amalkan pada era sekarang? Melihat fakta, kondisi, dan fenomena yang terjadi di tanah air Indonesia tercinta saat ini, maka pertanyaan yang saya sampaikan tadi rasanya jadi persoalan yang cukup sulit untuk dijawab. Bagaimana tidak, ketika kita mau berbicara tentang ketuhanan, di dekat kita masih marak terjadi penistaan agama, radikalisme, hingga isu-isu intoleran. Kepolisian Resort Mamasa bersama unit reserse dan kriminal kepolisian sektor Sumarorong langsung mendatangi gereja Toraja Mamasa untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Tampak beberapa bagian dan ruangan gereja ini terbakar, seperti ruangan konsitori gereja. Dan 2 alat musik juga beberapa dokumen gereja yang terbakar. Selain membakar gereja ini, pelaku juga merusak meja dan kursi serta memecahkan kaca gereja. Dari hasil pemeriksaan sementara, aksi ini dilakukan pada dini hari sehingga tidak terlihat oleh warga setempat. Warga baru mengetahui pada pagi hari saat hendak melakukan ibadah. Video tersebut bisa kita simpulkan bahwa masih banyak orang yang masih belum sadar dengan adanya Pancasila. Apalagi kita sebagai mahasiswa merupakan pemegang masa depan di negeri ini, dan masih banyak mahasiswa yang tidak paham atau tidak mengerti dengan makna Pancasila. Untuk itu, sebagai mahasiswa yang baik, kita saling mengingatkan satu sama lain dan memberikan contoh yang benar, karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk
bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.